Selamat pagi, perkenalkan nama saya Hera Permesti dan Natali. Saya dari Stika Sekahara Pelangkaraya jurusan S1 Keperawatan jalur RPL. Di sini saya akan mempraktikkan SPTK tentang gangguan sensorik persepsi halusinasi. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian halusinasi. Halusinasi adalah gangguan persepsi yang membuat seseorang mendengar, merasakan, mencium, atau melihat sesuatu yang tidak ada. Pada kondisi tertentu, halusinasi dapat mengakibatkan ancaman pada diri sendiri dan orang lain. Penyebab munculnya halusinasi ada beberapa faktor. Yang pertama adalah gangguan kejiwaan, yang kedua gangguan saraf dan otak, yang ketiga banyak mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang, yang keempat demam terutama pada anak atau usia lanjut, yang kelima gangguan tidur, yang keenam penyakit berat, yang ketujuh cedera kepala berat, yang kedelapan adalah gangguan elektrolit, yang kesembilan adalah kelainan asam basa, dan yang kesepuluh adalah efek samping obat-obatan. Di sini halusinasi terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah halusinasi pendengaran atau audio, yang kedua halusinasi penglihatan atau visual, yang ketiga adalah halusinasi penciuman atau olfaktorik, yang keempat adalah halusinasi pengecapan atau gustatorik, dan yang kelima adalah halusinasi sentuhan atau taktil. Demikian materi yang dapat saya sampaikan untuk pengertian halusinasi dan faktor penyebab halusinasi. Kita akan menyaksikan tentang mempraktikkan strategi pelaksanaan tindakan keperawatan atau SPTK pada gangguan halusinasi pendengaran. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, perkenalkan saya perawat yang akan merawat Nona. Nama saya Hera Permesti dan Natali, senang dipanggil Hera. Kalau Nona namanya siapa? Nama saya Yana. Senang dipanggil dengan apa? Yana. Bagaimana perasaan Nona hari ini? Baik. Apakah ada keluhan saat ini Nona? Saya sering mendengar suara tanpa wujud. Baiklah, bagaimana kalau kita bercakap-cakap tentang suara yang sering Nona dengar tetapi tidak ada wujudnya? Baik. Di mana kita duduk atau di sini saja? Di sini saja. Berapa lama ya waktunya, Mbak? Bagaimana kalau saya meminta waktu Nona 30 menit saja? Apakah bersedia? Iya. Baiklah Nona, apakah Nona mendengar suara tanpa wujud? Iya. Apakah yang dikatakan suara itu? Suara itu memanggil-manggil nama saya. Baiklah, apakah terus-menerus terdengar atau hanya sewaktu-waktu saja? Biasanya waktu saya lagi berbaring, suara itu terdengar memanggil-manggil nama saya. Apakah pada waktu sendiri atau di mana Nona? Iya, pada waktu sendiri. Baiklah, apa yang dirasakan Nona pada saat mendengar suara itu? Saya merasa sangat takut. Baiklah. Apa yang Nona lakukan pada saat mendengar suara itu? Saya menutup kedua telinga saya dengan sangat kencang. Baiklah. Apakah dengan cara-cara itu suara bisa hilang? Tidak, malahan suara itu semakin nyaring dan semakin keras. Baiklah Nona. Terus di sini bagaimana kalau kita belajar cara-cara untuk mencegah suara-suara itu muncul? Apakah Nona bersedia? Iya. Baiklah. Nona, di sini saya akan menjelaskan. Ada 4 cara mencegah sewaktu suara itu muncul. Dan yang pertama adalah dengan cara menghardik suara tersebut. Dan yang kedua adalah dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Dan yang ketiga adalah dengan cara melakukan kegiatan yang sudah terjadwal, dan yang keempat adalah dengan cara meminum obat dengan teratur. Bagaimana jika kita melakukan cara yang pertama dengan cara menghardik? Apakah Nona bersedia? Iya. Nah, jika Nona mendengar suara tersebut, Nona bisa bilang, pergi, saya tidak mau dengar, suara itu palsu, jangan ganggu saya lagi. Begitu diulang-ulang sampai suara itu tidak terdengar lagi. Coba Nona praktek
yang saya ucapkan tadi? Pergi, pergi. Saya tidak mau dengar lagi. Saya tidak mau dengar lagi. Suara itu palsu. Jangan ganggu saya. Baik, bagus. Nanti coba diulangi lagi, sudah bisa. Nona bisa dengan menghardik seperti itu dengan menutup telinga, tapi jangan terlalu kencang agar tidak menyakiti telinga Nona. Apakah Nona mengerti? Ya, Bagaimana perasaan Nona setelah mempraktekkan cara menghardik halusinasi? perasaan saya menjadi jauh lebih baik. Baiklah. Kalau suara-suara itu muncul lagi, Nona bisa lakukan cara-cara yang kita praktekkan tadi dengan cara menghardik. Baik, Bagaimana kalau kita buat jatuh latihannya? bisa Mau pukul berapa saja latihannya, Nona? pukul 4. Baiklah. Bagaimana kalau kita bertemu lagi untuk belajar dan latihan mengendalikan suara-suara tersebut dengan cara yang kedua? Bisa Mau pukul berapa? pukul 5. Baik. Di mana tempatnya? Di sini saja. Oh, baiklah, Nona mau di sini saja. Sampai jumpa. Selamat pagi. Terima kasih, Nona, Selamat atas pagi, waktunya. terima kasih.